Saya katakan beliau seorang purnawirawan. Pada saat Kabais meminta ke sana, jawabannya singkat. Untuk rakyat, bangsa dan negara, saya siap apapun juga. Maka beliau berangkat. Bayangin seorang purnawirawan sendirian di daerah yang tanpa ada hukum di sana, siapa boleh biarkan. Tidak ada kepastian. Kemudian situasi intelijen berubah-ubah. Kemudian kematian itu ya tinggal nunggu-nunggu saja. Tapi beliau melakukan dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Untuk itulah saya harus ada di sini dan menciptakan bahwa rakyat, bangsa dan negara berutang kepada Pak Kiflan. Semoga Presiden pun mendengarkan ini. Kemudian Pak Luhut mantan Kopassus pasti dikawal, kalau nggak bohong tuh. Kemudian Bang Goris Ferry, Densus 88, mantan Densus, pasti dikawal. Karena keputusan-keputusannya kan berbahaya waktu menjabat, pasti dikawal. Terus dengan senjata seperti ini, untuk melempar mereka. Sehingga saya punya keyakinan di pengadilan ini, bahwa tidak ada satu institusi pun, satu orang pun yang bisa mempengaruhi. Karena kalau hakim mengikuti yang mempengaruhi, atau orang siapapun yang nyuruh, maka dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Mendasari saya kesini, ini adalah inisiatif saya, inisiatif saya. Mengapa demikian? Karena saya ini berhutang kepada Pak Kiflan. Bukan hanya saya, rakyat, bangsa dan negara berhutang. Karena pada saat peristiwa penculikan, penyanderaan, takbut Charles 10 orang, itulah saya diperintah oleh Presiden untuk melakukan negosiasi bagaimana caranya membebaskan Sandra. Karena tidak seperti di Somalia. Kalau di Somalia itu ada resolusi PBB 1976 pada tanggal 2011, itu DKPB 15 anggota DKPB semuanya aklamasi setuju. Jadi bahkan kita boleh ke Laut Somalia dengan persenjataan kapal perang maupun pesawat. Sehingga pada saat Sinar Kudus kita melakukan operasi militer gitu, ya. Nah di Filipina ini tidak ada resolusi PBB sehingga tidak boleh militer ke sana. Maka hasil diskusi dengan Kepala Badan Intelijen Strategis diambillah Pak Kiflan Zain. Mengapa Pak Kiflan Zain? Karena beliau pernah melakukan operasi. Beliau pernah melakukan operasi dalam rangka perdamaian di Filipina. Moro dengan Filipina waktu itu, dan beliau komandan kontingen sehingga pasti punya akses sana. Maka diberangkatkan ke sana dan operasi itu berhasil, 10 bebas, bahkan tidak kembali, tetap di situ terus. Karena ada perintah juga dari Presiden bagaimana meniadakan penyanderaan lagi, dan itu berhasil. Kan? Dan berhasil seperti itu. Kemudian saya melihat yang didapatkan senjata seperti itu, seorang Kiflan Zain, bahkan berdasarkan semua prajurit-prajurit saya yang saya tahu yang pernah melaksanakan operasi Sandiuda, itu pasti punya senjata. Nggak bisa bohong mereka, nggak tahu di mana, nggak tahu. Karena tugas mereka adalah melipat gandakan kekuatan di belakang garis musuh. Jadi banyak saya ditugaskan di tempatnya musuh, saya di tempatnya musuh, mengorganisir musuh lawan-lawan untuk bersenjata dan melawan. Nah, gitu. Jadi saya katakan beliau seorang purnawirawan. Pada saat Kabais meminta ke sana, jawabannya singkat. Untuk rakyat, bangsa dan negara, saya siap apapun juga. Maka beliau berangkat. Bayangin seorang purnawirawan sendirian di daerah yang tanpa ada hukum di sana, siapa boleh biarkan. Tidak ada kepastian. Kemudian situasi intelijen berubah-ubah. Kemudian kematian itu ya tinggal nunggu-nunggu saja. Tapi beliau melakukan dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Untuk itulah saya harus ada di sini dan menciptakan bahwa rakyat, bangsa dan negara berutang kepada Pak Kiflan. Semoga Presiden pun mendengarkan ini. Artinya Bapak emang benar-benar tahu ada rencana untuk membunuh itu atau benar-benar tidak tahu Pak rencananya? Saya bukan tidak tahu, saya tahunya dari berita. Makanya saya bilang, saya katakan tadi, kalau hanya senjata seperti ini, kan TV kan buka aja filenya.
Waktu di Filipina pakai senjata apa beliau? Iya kan? Jadi senjata yang kemudian sekarang bukan senjata 22 mili itu jarak efektif membunuh itu hanya 10 meter. Kan gitu. Menko Polhukam, saya kan mantan Panglima TNI, mengerahkan anak saya yang terbaik untuk mengawal Menko Polhukam. Kayak gitu. Kabin sama juga. Kopassus, penjagaan di sana yang udah prewar. Kemudian Pak Luhut mantan Kopassus pasti dikawal, kalau nggak bohong tuh. Ya. Kemudian Bang Goris Meri, Densus 88, mantan Densus pasti dikawal. Karena keputusan-keputusannya kan berbahaya waktu jabat, pasti dikawal. Terus dengan senjata seperti ini, untuk melempar mereka. Itu logika berpikir saya gitu ya. Artinya kalau yang tadi Bapak sampaikan di hadapan majelis hakim yang sekiranya dapat meringankan poin-poinnya apa aja Pak Gatot? Saya sampaikan bahwa saya tidak minta untuk diringankan, saya tidak untuk dibebaskan, tetapi berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 bahwa kuasa kehakiman peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Sehingga saya punya keyakinan di pengadilan ini bahwa tidak ada satu institusi pun, satu orang pun yang bisa mempengaruhi. Karena kalau hakim mengikuti yang mempengaruhi atau orang siapapun yang nyuruh, maka dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Tetapi yang mempengaruhi itu dianggap sebagai Tuhan. Kan begitu. Makanya sampaikan, saya hanya ingin bahwa yang mulia di pengadilan ini menggunakan dengan berpikiran jernih, dengan hati nurani, berdasarkan fakta-fakta hukum dan jelas berdasarkan profesionalisme, tentukan. Yang tadi kebanyakan ditanyain oleh majelis hakim terkait apa sih Pak? Ya. Yang tadi banyak. Dengar kan? Saya datang setengah terakhir Pak. Panjang kan, panjang. Panjang, jadi kapan saya kenal, saya itu secara fisik saya tidak biasa, tapi saya tahu karena angkatan senior saya gitu. Saya baru kenal dengan beliau, bertemu dengan beliau pada saat beliau saya minta untuk membantu TNI melaksanakan operasi di Filipina. Siap. Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gatot. Jadi apa saya lakukan ini, sekali lagi saya lakukan ini adalah saya inisiatif sendiri karena satu, beliau senior saya, yang kedua jiwa korsa sebagai sama-sama prajurit, ya nggak mungkin saya diamkan seperti itu. Kemudian saya pernah berhutang kepada Terima kasih Pak.